Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi kita bersama untuk belajar tentang ilmu-ilmu kebidanan. Yang untuk hari ini adalah untuk mata kuliah pelayanan KB2 untuk mahasiswa program studi S1 kebidanan. Nah, untuk materi hari ini adalah metode kontrasepsi pada keadaan khusus, yaitu pada pasca persalinan, pasca keguguran, dan kontrasepsi darurat. Ya. Oke, kita langsung saja mulai. Ya. Kita langsung saja mulai untuk slide share-nya. Kontrasepsi pada keadaan khusus, pasca persalinan, pasca keguguran, dan metode kontrasepsi darurat. Kembali kita ingat bahwa metode kontrasepsi itu digunakan tujuannya berbeda-beda, ada untuk mencegah kehamilan atau menunda kehamilan, ada untuk menjarangkan kehamilan, dan yang terakhir itu adalah supaya tidak hamil lagi. Nah, periode fase menjaga kehamilan itu terutama adalah untuk wanita usia di bawah 20 tahun, kemudian untuk menjarangkan kehamilan itu sasarannya adalah wanita usia subur atau usia 20-35 tahun, dan untuk fase tidak hamil lagi itu usia wanita di atas 35 tahun. Nah, untuk fase mencegah kehamilan itu pilihan metode kontrasepsinya ada mulai dari pil, IUD, sederhana, suntikan, dan implan. Metode kontrasepsi hormonal itu menjadi pilihan terakhir ya, suntikan dan implan, karena reversibilitasnya cukup rendah atau kembali lagi ke suburannya itu cukup lama. Padahal untuk mencegah atau menunda kehamilan itu diprioritaskan adalah untuk metode kontrasepsi diprioritaskan menggunakan metode kontrasepsi yang reversibilitasnya tinggi atau kembali kesuburannya tinggi. Nah, kemudian untuk fase menjarangkan kehamilan ya, jarak kehamilan itu sekitar 30 sampai 5 tahun jarak yang dianjurkan. Itu sasarannya adalah untuk wanita usia subur atau usia 20-35 tahun. Jenis pilihan metode kontrasepsinya, kalau usia ibunya itu 20-an, itu ada IUD, suntik, mini pil, implan, dan sederhana. Nah, kalau sudah usianya mendekati 35, ditambah dengan metode kontrasepsi steril, itu pilihan yang dianjurkan. Nah, kemudian untuk fase tidak hamil lagi, itu pilihan utamanya itu adalah metode kontrasepsi mantap atau steril. Karena ketika usianya di atas 35 tahun, ketika terjadi kehamilan, maka akan masuk kehamilan resiko tinggi. Maka pilihan utamanya adalah metode kontrasepsi mantap atau steril. Di bawahnya ada IUD dan implan, itu adalah masuk MKJP atau metode kontrasepsi jangka panjang. Dan di bawahnya pilihan selanjutnya itu ada suntik, sederhana, dan pil. Itu ketika memang tidak ada metode kontrasepsi jangka panjang yang cocok untuk pasien, maka bisa menggunakan suntik, kemudian metode kontrasepsi sederhana, dan pilihan terakhir itu adalah pil. Itu adalah metode kontrasepsi yang efektivitasnya cukup rendah atau angka kegagalannya cukup tinggi. Ya, kita masuk ke kontrasepsi pasca persalinan. Nah, untuk pasca persalinan, konseling kontrasepsi pasca persalinan, sebelum menggunakan kontrasepsi kan pasti ada konseling. Nah, konseling kontrasepsi pada wanita pasca bersalin itu yang pertama harus disampaikan adalah bahwa tetap dianjurkan ibu untuk memberikan ASI eksklusif, sehingga di dalam konseling tersebut maka disampaikan pilihan metode kontrasepsi yang tidak mempengaruhi laktasi, ya, tidak mengganggu produksi ASI, karena ada beberapa metode kontrasepsi yang mengganggu produksi ASI. Nah, pada ibu pasca bersalin itu dianjurkan menggunakan metode kontrasepsi yang tidak mempengaruhi laktasi. Tetap dimotivasi ibu untuk memberikan ASI eksklusif atau memberikan ASI saja sampai usia bayi 6
bulan. Sehingga ketika mau menggunakan metode kontrasepsi, jangan sampai metode kontrasepsi yang digunakan tersebut akan mengganggu produksi ASI, sehingga akan mengganggu kesehatan bayi. Ya, tetap fokus kepada produksi ASI dan bisa menggunakan metode kontrasepsi. Nah, sehingga selain itu dijelaskan juga kepada ibu, jika ibu tidak menyusui, jadi kapan kembali lagi kesuburannya pada ibu pasca persalinan, ya, infertilitas pasca persalinan. Pada ibu yang tidak menyusui, tidak memberikan ASI, kan memang ada beberapa keadaan tertentu yang menyebabkan ibu pasca bersalin itu tidak bisa memberikan ASI. Nah, pada ibu yang tidak memberikan ASI atau tidak menyusui, kesuburan itu akan kembali dalam 6 minggu pasca persalinan. Pada ibu yang tidak menyusui, hingga dalam 6 minggu, maksimal setelah 6 minggu, maka ibu harus sudah menggunakan kontrasepsi supaya tidak terjadi kehamilan. Karena ketika sudah kembali lagi kesuburan, ketika terjadi hubungan seksual, maka sangat mungkin terjadi kehamilan. Nah, pada ibu yang menyusui, kembali lagi kesuburannya memang relatif lebih lama dibandingkan ibu yang menyusui, tetapi memang tidak bisa diperkirakan karena kondisi satu ibu dengan ibu yang lainnya berbeda. Klien satu dengan klien lainnya berbeda, wanita satu dengan wanita yang lainnya berbeda, ya. Sehingga memang kita mengenal adanya AMAL, ya, metode amenorrhea laktasi, di mana masa menyusui itu juga bisa digunakan sebagai metode kontrasepsi alamiah, yaitu metode amenorrhea laktasi. Tetapi syarat mutlak yang harus ada itu selain ibu memberikan ASI eksklusif adalah bahwa ibu belum menstruasi, karena menstruasi itu adalah parameter kesuburan seorang wanita. Ketika ibu pasca persalinan sudah menstruasi, maka itu artinya kesuburannya sudah kembali. Walaupun ibunya menyusui, tetap tidak bisa menggunakan MAL. MAL itu syarat mutlaknya selain memberikan ASI eksklusif adalah pasiennya atau ibu belum menstruasi. Jadi ASI eksklusif memang merupakan kontrasepsi sementara yang efektif asal selama klien tidak haid, yaitu kurang lebih 6 bulan pasca persalinan, dan memang efektivitasnya cukup tinggi, sekitar 98%. Ya. Tuh. Sehingga kapan mulai menggunakan metode kontrasepsi pada wanita pasca bersalin? Yang pertama tadi pertimbangkan ibunya menyusui atau tidak. Kalau tidak menyusui harus segera, maksimal 6 minggu. Itu harus sudah menggunakan metode kontrasepsi, karena kalau tidak menyusui maka setelah 6 minggu kesuburannya sudah kembali. Jenis kontrasepsi yang digunakan juga harus diperhatikan. Ya. Pada ibu yang menyusui bisa lebih lama dari 6 minggu, berbeda antara satu ibu dengan ibu yang lainnya, dan pertimbangkan jenis kontrasepsi yang digunakan pada ibu yang menyusui tadi jangan sampai mengganggu produksi ASI. Ya, juga harus dipertimbangkan kondisi janin, ya, kondisi bayi, ya, itu harus dipertimbangkan. Nah, itu pasca persalinan. Kemudian pasca keguguran. Kondisi ibu pasca persalinan dan pasca keguguran berbeda. Ya. Untuk pasca keguguran, konseling tentang kebutuhan kontrasepsi bagi klien itu harus disampaikan informasi tentang jenis kontrasepsi. Pada prinsipnya, pasca keguguran itu semua metode kontrasepsi boleh digunakan atau bisa digunakan. Karena kalau pasca keguguran kan memang tidak memberikan laktasi. Ya, jadi silahkan dipilih metode kontrasepsi sesuai dengan keinginan, sesuai dengan kebutuhan. Apakah pasca keguguran itu nanti ibu akan ingin segera hamil lagi atau memang menunda? Artinya kan pasca keguguran itu bisa terjadi pada wanita rentang usia subur, ya, 20-35 tahun atau di atas 35 tahun atau di bawah 20 tahun. Kalau keguguran pada wanita kurang dari 20 tahun, ya diedukasi, jangan segera hamil
lagi karena usianya masih usia resiko tinggi kalau terjadi kehamilan, maka dianjurkan untuk menunda kehamilan. Kontrasepsinya tadi di depan sudah pilihannya. Kemudian kalau keguguran itu pada wanita usia subur, kita lihat jumlah anaknya, apakah ingin segera hamil lagi sehingga nanti untuk menjarangkan kehamilan atau untuk mengakhiri sudah tidak ingin hamil lagi. Nah, maka pilihan kontrasepsinya juga berbeda. Jadi sesuai yang ada di depan tadi. Ya, kemudian konselingnya ada beberapa ya, seperti konseling kontrasepsi secara umum, ada yang harus disampaikan adalah jenis informasi, jenis metode jenis kontrasepsi, kemudian pilihan metode kontrasepsi, kemudian jaminan ketersediaan kontrasepsi bagi kontrasepsi yang memang memerlukan jaminan ketersediaan, contohnya kontrasepsi pil, kontrasepsi kondom, itu harus ada jaminan ketersediaan karena memang seperti kondom itu kan kontrasepsi yang disposable sekali pakai, jadi harus selalu ada stok. Pil juga sama, setiap hari harus minum, tidak boleh tidak, itu harus dijelaskan juga. Kemudian akses terhadap asuhan lanjutan, kalau misalkan memilih metode kontrasepsi yang harus berkesinambungan. Contohnya adalah metode kontrasepsi suntik, itu harus rutin, selalu suntik berkala, ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan. Kira-kira kalau dia pakai metode itu, apakah akses untuk mendapatkan kontrasepsi lanjutan itu mudah? Apakah dia mudah untuk menemui petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi tersebut ya. Kemudian harus dijelaskan juga tentang perlindungan terhadap IMS. Apakah ibunya masuk resiko tinggi tertular IMS atau tidak ya. Itu jadi informasi tentang konseling kontrasepsi secara umum. Nah, ini kapan pasca keguguran itu mulai menggunakan kontrasepsi. Yang harus diperhatikan bahwa pada wanita pasca keguguran, ovulasi itu dapat terjadi 11 hari setelah terapi abortus incomplete. Apa terapi abortus incomplete? Kalau terjadi abortus incomplete, pasti akan dilakukan kuretase, ya, dibersihkan. Nah, ovulasi itu akan kembali 11 hari setelah kuretase. Jadi bukan 11 hari setelah terjadi aborsi, tetapi setelah 11 hari setelah diberikan terapi incomplete. Jadi setelah selesai, setelah bersih semua hasil konsepsinya, ya, itu 11 hari kemudian sudah bisa terjadi ovulasi. Jadi itu menjadi pertimbangan kapan menggunakan metode kontrasepsi. Kalau memang belum ingin hamil lagi, maka setelah 11 hari harus sudah menggunakan kontrasepsi. Berbeda kondisinya jika memang ibu ingin segera hamil lagi. Ya. Kemudian, dan ini juga harus disampaikan bahwa klien bisa saja hamil sebelum mendapatkan menstruasi. Karena setelah 11 hari terapi abortus incomplete, sudah terjadi ovulasi, bisa saja setelah itu ada hubungan seksual walaupun belum menstruasi, wanita tersebut sudah bisa hamil atau sudah bisa terjadi konsepsi. Itu juga harus disampaikan, ya. Sehingga diberikan kontrasepsi sesuai dengan kebutuhan klien. Apakah tadi memang ingin segera hamil lagi atau ingin menunda kehamilan dulu atau bahkan untuk ingin mengakhiri sudah tidak ingin hamil lagi. Ya, kontrasepsi yang aman ya disesuaikan dengan keadaan. Kemudian dijelaskan juga di mana klien memperoleh pelayanan sesuai dengan pilihan metode kontrasepsi. Nah, jenis kontrasepsi yang dianjurkan pada klien atau pasien pasca keguguran trimester 1 sama dengan yang dianjurkan pada masa interval. Masa interval itu masa antara kehamilan 1 dengan kehamilan berikutnya. Atau apa? Menjarangkan kehamilan. Ya. Pada keguguran trimester 2 sama dengan masa persalinan.
itu jenis metode kontrasepsi yang dianjurkan. Itu pada klien pasca keguguran. Itu yang harus diingat. Kapan mulainya? Yang diingat adalah bahwa pada pasca keguguran, pada abortus incompletus 11 hari setelah terapi itu sudah bisa terjadi ovulasi sehingga sudah bisa terjadi kehamilan. Kalau ingin menunda dulu tidak hamil dulu, maka setelah 11 hari pasca terapi, misalkan kalau incomplete itu kan dilakukan kuretase, ya setelah 11 hari setelah kuretase itu harus sudah menggunakan kontrasepsi, ya. Terus kalau kondisinya pada abortus komplit bagaimana? Ya berarti dihitungnya 11 hari setelah terjadi abortus kompletus karena buah konsepsi itu sudah bersih, maka 11 hari kemudian sudah bisa terjadi ovulasi. Itu yang harus diperhatikan. Nah, rekomendasi jenis metode kontrasepsi ya ini untuk pasca persalinan bisa mal disesuaikan dengan keadaan ibu, bisa barier, kondom, bisa. Kemudian jangan menggunakan hormonal kombinasi pada pasca persalinan, terutama adalah yang menyusui, ya karena akan mempengaruhi produksi ASI. Ya, untuk progestin, implan AKDR, tubektomi boleh. Alamiah tidak dianjurkan. Kenapa? Karena alamiah itu angka kegagalannya cukup tinggi. Kalau pasca persalinan pakai alamiah, dia angka kegagalannya cukup tinggi, maka ketika terjadi, maka sangat mungkin untuk terjadi kehamilan. Nah, untuk pasca keguguran, mal tidak mungkin ya, kemudian barier, kondom bisa, hormonal boleh ya, progestin tergantung keadaan ya, progestin, implan, AKDR itu tergantung kondisi, bisa boleh, bisa tidak boleh ya, tergantung adanya indikasi atau kontraindikasi. Untuk tubektomi boleh pasca keguguran yang sudah tidak ingin hamil lagi. Nah, alamiah itu tidak dianjurkan pada pasca keguguran, terutama pasca keguguran yang belum ingin hamil lagi. Tuh. Nah, hati-hati ya, ini beberapa kondisi yang memerlukan kehati-hatian. Yang pertama adalah apakah ada tanda-tanda infeksi pada abortus yang tidak aman ya, atau keadaan yang tidak dapat menyingkirkan infeksi. Kalau ada kondisi seperti itu, ada tanda-tanda infeksi atau pasien dengan abortus yang tidak aman, contohnya abortus provocatus atau abortus criminalis, itu kan biasanya dilakukan dengan teknik yang tidak aman, sangat mungkin untuk terjadi infeksi, maka harus diperhatikan bahwa ada beberapa kondisi pemilihan metode kontrasepsi yang tidak bisa segera diberikan. Contohnya kalau ingin tubektomi ya. Kalau ingin tubektomi tetapi ada tanda-tanda infeksi atau pasien dengan abortus yang tidak aman, maka tunda pemasangan. Ya, tunda untuk dilakukan tubektomi kurang lebih 3 bulan. Sama juga pada pasien seperti itu yang ingin menggunakan AKDR, maka tunda sampai kurang lebih 3 bulan. Ya, pada pasien post abortus yang tidak aman atau pasien baik post abortus maupun postpartum yang ada tanda-tanda infeksi atau tidak bisa memang masih ada kemungkinan untuk terjadi infeksi, maka ketika memilih AKDR atau tubektomi tidak bisa segera diberikan. Tunda kurang lebih 3 bulan sampai dengan aman atau sampai dengan memang tanda-tanda infeksi atau potensial untuk terjadi infeksinya sudah tidak ada. Ya. Maka direkomendasikan untuk menggunakan kombinasi progestin atau metode barier atau spermisida. Kemudian dilakukan pengobatan infeksi dulu, baru nanti boleh pakai AKDR atau tubektomi. Nah, kemudian pada pasien yang ada laserasi jalan lahir, ya, ada laserasi jalan lahir atau ada perforasi atau ada perlukaan pada vagina atau serviks, ya.
maka sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan metode kontrasepsi AKDR, diafragma, atau spermisida atau tubektomi ya, karena di situ ada luka yang bisa potensi untuk terjadi infeksi. Maka sama dengan tadi, ditunda dulu sampai kurang lebih 3 bulan. Nah, sementara bisa menggunakan kontrasepsi kombinasi progestin atau kondom. Ya. Tuh. Kemudian jika pasien dengan perdarahan HB kurang dari 7 gram per sen, misalkan ya masuk anemia berat, anemia sedang berat sampai berat ya, anemia sedang sampai gratis, maka tunda untuk menggunakan metode kontrasepsi implan, suntik, AKDR, dan tubektomi. Kenapa? Karena itu berhubungan dengan beberapa efek samping dari metode kontrasepsi tersebut. Yang salah satunya adalah bisa memperbanyak darah menstruasi. Karena akan memperburuk keadaan yang ibunya memang sudah mengalami anemia. Nah, kontrasepsi yang dianjurkan bisa menggunakan kontrasepsi kombinasi spermisida, itu bisa, karena itu tahu ya spermisida itu nggak ada hubungannya dengan metabolisme tubuh, itu hanya obat yang dimasukkan, bisa disemprotkan sehingga tidak mempengaruhi metabolisme. Boleh pada pasien pasca perdarahan dengan anemia, bisa pakai metode kontrasepsi kombinasi AKDR yang hormonal ya, karena AKDR yang menggunakan tembaga itu juga sama, dia bisa, salah satu efek sampingnya bisa memperbanyak darah pada saat menstruasi ya. Kemudian bisa menggunakan spermisida sementara sampai dengan keadaannya teratasi atau sampai ibunya sudah dinyatakan tidak anemia, maka ketika sudah teratasi anemianya akibat perdarahannya bisa menggunakan metode kontrasepsi implan, suntik, AKDR yang tembaga, dan tubektomi. Nah, itu beberapa kondisi yang memerlukan kehati-hatian ketika pasien akan menggunakan kontrasepsi. Itu tadi adalah kontrasepsi pasca abortus dan pasca persalinan. Kemudian ada kontrasepsi darurat. Pasti sudah pernah dapat materi tentang kontrasepsi darurat ya. Kontrasepsi darurat itu apa? Kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan bila digunakan setelah hubungan seksual yang tidak terlindungi dengan alat kontrasepsi. Atau biasa disebut dengan kontrasepsi pasca senggama atau morning after pill atau morning after treatment ya. Jadi namanya darurat. Darurat itu keadaan yang membutuhkan penanganan dengan cepat dan tepat ya. Itu adalah digunakan pada wanita setelah hubungan seksual yang tidak terlindungi dengan alat kontrasepsi tetapi tidak ingin hamil ya. Ini memang efektivitasnya cukup tinggi, sangat efektif ya, sekitar 97% atau tingkat kehamilannya kurang dari 3% asalkan digunakan dengan tepat ya. Nah, beberapa metode kontrasepsi ada yang ya untuk kontrasepsi darurat itu sebagian besar itu hormonal ya, pil, tetapi ada juga AKDR. AKDR juga bisa digunakan sebagai metode kontrasepsi darurat dan sangat bermanfaat. Selain untuk darurat, itu juga AKDR bisa untuk jangka panjang. Nah, keterbatasannya apa kontrasepsi darurat? Jadi beberapa metode kontrasepsi darurat, salah satunya adalah pil kombinasi. Keterbatasannya apa? Pil kombinasi itu hanya efektif jika digunakan dalam maksimal 72 jam pasca senggama. Jadi kalau baru menggunakan metode kontrasepsi darurat setelah 72 jam pasca senggama, maka sudah tidak efektif untuk mencegah kehamilan. Jadi sudah mungkin terjadi kehamilan. Maka namanya darurat itu harus segera mendapatkan
penata laksanaan, maka untuk kontrasepsi darurat ini salah satunya pil kombinasi itu harus segera diberikan. Segera diberikan setelah terjadi hubungan seksual maksimal 72 jam karena kalau lebih dari 72 jam itu sudah tidak efektif, ya. Dan keterbatasan yang lain karena ini dosis tinggi maka efek sampingnya juga tidak nyaman karena pil kombinasi itu ya untuk kontrasepsi darurat itu bisa menyebabkan mual, ya muntah atau bahkan nyeri pada payudara. Ya. Nah, itu untuk yang pil kombinasi. Nah, untuk yang AKDF, tadi juga saya sampaikan AKDF juga bisa digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Kalau untuk pil kombinasi itu efektif kurang dari 72 jam, itu harus segera diberikan. Kalau sudah lebih dari 72 jam itu sudah tidak efektif mencegah kehamilan. Kalau untuk AKDR sebagai kontrasepsi darurat itu juga harus segera dipasang maksimal 7 hari pasca senggama. Kalau dipasangnya setelah 7 hari, maka sudah potensial mungkin sangat mungkin sudah terjadi kehamilan. Nah, jadi AKDR harus dipasang maksimal 7 hari pasca senggama kalau untuk kontrasepsi darurat, dan memang keterbatasan AKDR salah satunya adalah harus dipasang oleh tenaga terlatih, maka harus datang ke petugas kesehatan. Beda kalau pil bisa langsung minum tanpa datang ke petugas kesehatan, tetapi kalau kontrasepsi darurat harus datang ke petugas kesehatan karena harus dipasang oleh petugas yang sudah kompeten, ya. Tuh. Kemudian tadi indikasinya kontrasepsi darurat itu tadi pasca hubungan seksual yang tidak menggunakan pelindung, tidak menggunakan alat kontrasepsi, tapi tidak ingin hamil lagi. Contohnya pada keadaan yang pertama terjadi kesalahan dalam pemakaian kontrasepsi. Contohnya pakai kondom, tetapi setelah berhubungan seksual baru tahu ternyata kondomnya bocor. Ada sudah terlanjur hubungan seksual dan tidak ingin hamil, maka bisa menggunakan kontrasepsi darurat. Ya, atau pakai pil, lupa minum pil sudah berhari-hari, ya, berhari-hari lupa minum pil, tadinya suaminya luar kota, misalkan tiba-tiba pulang sudah hubungan seksual, baru ingat, oh iya saya kan sudah 4 hari belum minum pil. Nah, itu bisa menggunakan metode kontrasepsi darurat. Ya. Tuh, jadi terjadi kesalahan dalam pemakaian kontrasepsi, lupa minum pil, lupa belum suntik, sudah tanggalnya, pakai kondom bocor, baru ketahuan setelah hubungan seksual. Nah, itu bisa menggunakan metode kontrasepsi darurat. Atau korban perkosaan, ya korban perkosaan. Namanya perkosaan itu terjadi hubungan seksual yang di bawah ancaman atau di bawah paksaan. Ya, salah satu tidak menginginkan itu terjadi, itu namanya perkosaan, ya. Jadi hubungan seksual bukan atas dasar suka sama suka, tetapi salah satu di bawah ancaman atau di bawah tekanan. Itu perkosaan, ya, korban perkosaan kan pasti tidak ingin hamil, maka bisa menggunakan kontrasepsi darurat. Perkosaan ini perkosaan secara fisik, ya, bukan perkosaan yang karena di PHP pacarnya gitu, ya, itu bukan masuk korban perkosaan. Kemudian hubungan seksual yang tidak menggunakan kontrasepsi tetapi tidak ingin hamil lagi. Nah, efek sampingnya apa? Efek sampingnya tadi sudah disinggung bahwa ini dosis tinggi, maka efek sampingnya yang pertama mual, muntah, ya. Mual muntah itu salah satu efek samping yang pasti dialami bila menggunakan pil, ya, pil kombinasi. Nah, jika terjadi muntah dalam 2 jam setelah penggunaan pil tadi, terutama pil kombinasi itu biasanya ada 2 tablet. Pertama segera diminum, ya. Itu kalau terjadi mual, tidak terjadi muntah dalam 2 jam setelah minum pil, maka harus minum pil lagi, ya, dosis ulangan, karena dianggap tadi kalau 2 jam setelah belum ada 2 jam muntah, maka dianggap ketika muntah tersebut pilnya ikut keluar, ya. Itu efek samping untuk AKDR, ya seperti biasa, seperti efek samping AKDR itu ada perdarahan atau spotting, itu bisa terjadi pada kurang lebih 8%
Ya. Pil kombinasi juga sama, terjadi perdarahan atau spotting pada 8% pengguna pil kombinasi dan sekitar 50% mendapat menstruasi yang maju karena memang hormonal tubuhnya menjadi kacau ya. Karena pil dosis tinggi. Tuh. Itu, nah ini beberapa macam obat atau alat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk kontrasepsi darurat. Yang pertama AKDR ya. AKDR itu harus dipasang dalam 7 hari pasca senggama, hanya 1 kali pemasangan. Jenisnya bisa Koperti, Multilute atau Novate. Itu bisa digunakan untuk kontrasepsi darurat ya. Ini adalah kontrasepsi AKDR yang bisa digunakan untuk metode kontrasepsi darurat itu hanya AKDR yang non hormonal. Kalau AKDR yang hormonal beda lagi dia cara kerjanya. Jadi yang dipakai untuk kontrasepsi darurat itu yang non hormonal atau yang pakai tembaga itu ada lilitan tembaganya ya. Itu. Kemudian untuk yang pil kombinasi yang bisa digunakan untuk kontrasepsi darurat, ada yang disebut dengan pil Postinor, itu memang pil khusus untuk kontrasepsi darurat. Nah, selain Postinor, kalau tidak ada Postinor juga bisa menggunakan pil kombinasi yang mikroginon. Mikroginon yang isinya 50 ya, atau yang overall ada contohnya ada Overal, Neoginon, Nordiol, Euginon itu ya, yang isinya 50 mg dosisnya bisa dilihat. Itu minumnya tetapi double ya, kalau yang biasa, kalau tidak untuk kontrasepsi darurat itu kan minumnya 1 pil. Kalau untuk pil kombinasi yang untuk kontrasepsi darurat itu minumnya adalah 2 pil ya, 2. Sama dengan Postinor itu kan ada 2 tablet, ini kalau pil kombinasi 4 tablet, minumnya sekali minum 2 tablet ya. Dalam waktu 3 hari pasca senggama ya, maksimal 3 hari sama ya, 72 jam. Dosis kedua 12 jam kemudian. Jadi setelah berhubungan seksual sadar, oh saya kok belum suntik atau belum minum pil atau kondomnya bocor, langsung minum mikroginon yang dosisnya 50 itu minumnya 2 tablet. Kemudian 12 jam kemudian minum 2 tablet lagi. Ya, itu harus segera. Maksimal kalau ingatnya setelah 3 hari atau setelah 72 jam ya sudah, itu tidak efektif walaupun minum pil kombinasi. Itu pil kombinasi ya. Kemudian yang pil Progestin itu juga bisa ya, pil Progestin itu ada pil Postinor tadi, itu kalau pil Postinor minumnya 1 tablet ya, 2 kali 1 tablet, sekali minum 1 tablet, segera setelah hubungan seksual, dan dosis kedua adalah 12 jam kemudian setelah dosis pertama. Kemudian ada tadi pil kombinasi, ada Progestin. Kemudian yang estrogen juga bisa sebagai kontrasepsi darurat ya, contohnya ada Linoral. Nah, isinya 2, kalau yang dosisnya 2,5 mg itu 2,5 mg per dosis dalam waktu sama maksimal 3 hari ya, minumnya 2 kali 1 tablet selama 5 hari. Kalau yang estrogen, contohnya Linoral, itu kan 1 tabletnya itu dosisnya 2,5 mg. Itu bisa jika untuk kontrasepsi darurat itu sehari minumnya 2 kali. 1 tablet tapi minumnya 2 kali selama 5 hari berturut-turut seperti itu. Ya, jadi kurang lebih butuh 10 tablet. Ya. Itu ada Linoral 2,5 mg atau Premarin yang isinya 10 mg atau Proginova 10 mg, dosisnya sama dengan di atas, sama dengan itu, berarti sehari 2 kali 2 tablet ya, segera, kemudian 12 jam kemudian dosis kedua itu diminum selama 5 hari. Kemudian ada yang lainnya, ada Mifepriston ya, Danazol, itu pokoknya intinya maksimal 3 hari pasca senggama itu harus sudah minum dan sama dosisnya 2 kali, biasanya 12 jam kemudian. Jadi sehari 2 kali. Nah, itu beberapa metode kontrasepsi darurat yang bisa digunakan ya. Itu
Itu untuk materi hari ini tentang metode kontrasepsi pada keadaan khusus tadi ya, untuk pasca persalinan, pasca keguguran, dan metode kontrasepsi darurat. Itu untuk materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita ketemu lagi untuk pembahasan materi-materi selanjutnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.